Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah. Ibu penasehat gitu, pembina pengajian Nur Masito yang kita muliakan, seluruh pengurus pengajian Nur Masito yang kami hormati dan yang kami cintai, kami banggakan, seluruh jamaah pengajian Nur Masito yang alhamdulillah pada sore hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama kita berkumpul bermuajahah dalam kegiatan pengajian rutin ya, sehingga harapannya kita selain mendapatkan pahala dari Allah, kita juga ada tentu manfaat-manfaat lain yang kita dapatkan karena kita hadir di majelis yang mulia ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa gabung di pengajian ini. Saya rindu karena masjid ini luar biasa, sudah cukup nyaman. Tapi tadi kita ternyata ada listrik mati saja, kita sudah merasa bahwa ada sesuatu yang kurang ya. Tetapi tadi Al-Asmaul Husnanya tidak lampu mati terus mati, tidak, tapi tetap terus berjalan. Itu artinya apa? Bahwa kadang ya sesuatu sarana, prasarana, teknologi ada keterbatasan, tetapi kalau kita sudah punya prinsip, punya tadi hafalan, punya pegangan yang kuat, maka listriknya mati pun kita tetap akan terus Al-Asmaul Husnanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi saya membacakan Quran surat apa ayo? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4 dan seterusnya gitu. Karena ingin kita bahas di sini ialah bahwa manusia ini adalah makhluk istimewa, makhluk mulia, akan tetapi tantangannya cukup banyak gitu. Kita kaji dari beberapa ayat saja nanti yang dimana pada ayat-ayat tersebut sungguh luar biasa. Manusia diposisikan oleh Allah tidak main-main. Kalau pada kenyataannya kok ada manusia yang kemudian menjadi tidak istimewa, menjadi tidak mulia, itu biasanya adalah karena apa? Ulah tangan kita sendiri. Tetapi bahwa Allah sudah laqad khalaqnal insana, dan sungguh gitu ya, Allah khalaqna, menciptakan al-insan, kita manusia ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik ya sebaik-baik bentuk makhluk Allah itu adalah manusia. Secantik-cantiknya gitu perempuan ya manusia. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang punya burungnya cantik, tapi secantik-cantiknya burung ya burung gitu. Ya, burung artinya punya banyak
kekurangan, punya banyak keterbatasan, tidak semulia seperti yang dianugerahkan Allah kepada kita manusia. Secara fisik kita sudah berbeda dengan makhluk yang lain. Dari ujung rambut sampai bawah telapak kaki itu sudah Allah ciptakan sempurna. Rambut ada di atas, Bu. Sehingga ketika kita menutupnya berjilbab, menutupnya ialah dengan berjilbab. Coba kalau rambutnya itu di kaki, terus tumbuhnya panjang, kira-kira tukang cukur laris. Karena mungkin nyerimpeti kaki kita kalau kita mau jalan kan. Kebetulan pas rambut yang tumbuh di kaki itu misalnya adalah rambut yang tumbuh bisa panjang. Karena apa? Karena tidak semua rambut yang Allah karuniakan kepada kita itu tumbuhnya panjang. Contohnya, alis. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Allah karuniakan rambut yang di sini itu tidak terus tumbuh memanjang terus gitu ya, tidak tahu, tapi sudah berjejer nih rambut-rambut yang ada di kita, lalu oleh kita sendiri diatur, ditata, lalu ditambahi biar agak hitam, biar agak bentuknya mungkin simetris, presisi dan lain-lain, mungkin oleh kita dibentuk-bentuk macam-macam gitu ya, biar makin cantik. Wong Allah sudah menciptakan kita cantik ya, tapi bolehlah kita percantik asal tidak berlebihan gitu. Itu tadi sempurna Ibu. Menciptakan kita dari atas itu rambut, ada kepala, yang kepala isinya adalah otak kita, di mana otak itu berfungsi luar biasa dan karunia yang sangat luar biasa untuk kita semua, sehingga komando dari apa yang kita lakukan adalah dari otak. Saya mau bicara seperti ini adalah karena dikomando oleh otak. Alhamdulillah masih semuanya ibu-ibu di sini dikaruniai lesan yang sempurna, yang fungsional. Loh, kok ada saudara kita yang punya lesan tapi tidak bisa bicara? Ya ada memang manusia-manusia terpilih. Kalau bahasa saya itu terpilih, Bu. Difabel itu terpilih ya, disabel itu terpilih. Karena ada kekurangan-kekurangan, tetapi sekarang itu gerakan itu para saudara kita yang difabel itu luar biasa. Bahkan kadang semangatnya, amaliyahnya, amal solehnya melebihi kita yang sempurna, yang tidak ada kekurangan. Gitu kan, ibu-ibu bisa saksikan kan, ibu sering lihat mungkin baik di medsos atau di apa, seseorang yang tidak dikaruniai tangan, tidak dikaruniai dua-duanya tangan, hanya punya satu kaki, dua kaki misalnya. Lalu untuk kalau bagi kita ya, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya diselesaikan oleh tangan, akhirnya dipakai oleh kaki dan seterusnya. Tetapi tidak putus asa, mereka semangat karena apa? Karena Allah karuniakan kekuatan dan kemampuan yang lain. Sudah barang tentu kita yang sempurna, kita yang normal, kita yang lengkap harus banyak bersyukur. Satu ya Bu, itu jadi kita diciptakan oleh Allah bentuk yang terbaik. Summa, tetapi Bu, ayat berikutnya Bu, summa rodadnahu asfala safilin. Apa Bu? Ya, aspal itu apa Bu? Aspal itu apa? Aspal itu yang ada di jalan. Letaknya aspal di mana? Di bawah. Jadi kemudian kalau tadi sudah dimuliakan, tapi kemudian direndahkan asfala safilin, dalam posisi yang sangat rendah. Loh, kenapa?
Mungkin kita sering melihat, membandingkan betapa ketika manusia itu sudah tidak memfungsikan akal, hati, pikiran, hidayah, inayah, taufik dari Allah, maka manusia menjadi tidak ada harganya. Akalnya tidak digunakan. Makan apa saja dia makan. Ambil barang punya siapa, tidur di mana saja dia maunya. Ngomong sudah tak terkendali, itu sudah akan sangat asfalasa feeling. Maka jagalah karunia Allah berupa fisik diri kita, berupa akal pikiran kita, berupa hati kita, ya. Sehingga kita bisa tetap sesuai dengan yang Allah gariskan menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik. Tetapi ada illalladzina, tidak semua itu direndahkan berada di aspal bawah yang serendah-rendahnya. Illalladzina, ada berarti kecuali. Siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang meyakini, mempercayai adanya satu-satunya Tuhan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua percaya, Bu? Percaya pada Allah? Percaya. Buktinya? Ayo buktikan. Kalau kamu cinta sama saya, buktikan kalau kamu cinta. Biasanya membuktikannya dengan apa? Dia pak-pakno gelem gitu ya. Dia apa-apakan mau, itu bukti cinta. Bukti cinta kita kepada Allah, kita mentaati apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang larangannya, apa yang dilarang. Ya. Itu bukti cinta, Bu. Kalau kita hanya cinta dalam kata-kata saja, ya kita yakin iman, hanya yakin kok saya iman pada Allah. Tetapi kita sehariannya tidak menunjukkan bahwa kita adalah iman kepada Allah. Maka cinta harus ditunjukkan, iman harus ditunjukkan, dibuktikan dalam amaliyah perilaku sehari-hari. Ibu-ibu tadi mau hadir ke pengajian di sini itu niatnya apa? Ngaji. Ngaji itu 9 tambah 1. Sudah punya nilai 9 tambah 1 berarti jadi 10. Itu laku males ngaji. Ada enggak yang kadang-kadang kita males? Ada enggak? Jujur saja, kita manusia biasa. Kita manusia biasa, kadang-kadang ada pada diri kita rasa males, rasa-rasen, pertimbangannya banget. Dan pertimbangan untuk melakukan kebaikan akhirnya tidak melakukan, itu pertimbangan yang didasari biasanya oleh hawa nafsu. Ya. Timbang gue ngaji, mending gue kerja. Saya tuh tadi tuh ternyata kalau sore seperti ini tuh memang jam pulang kerja. Orang pulang kerja, pulang sekolah lumayan padat. Soalnya udah nggak kerja ya. Atau kalaupun kerja jamnya beda gitu. Jamnya beda gitu ya. Tapi kita nikmati karena alhamdulillah ternyata tidak terlambat. Jadi tidak terlambat. Karena saya di barat, jadi kalau di minal masyriqi wal maghrib gitu ya. Jadi ibu-ibu ini di masyriqi, saya di maghrib, sana di barat gitu, di godean, lumayan kan. Ya, tapi nggak apa-apa, Bu, karena memang wilayahnya saya ada di sini di bagian timur, jadi seringnya ke timur, tiap hari itu ada agendanya ke timur gitu ya. Saya orang barat, Bu, ya, ibu kan orang timur. Oke, saya lanjutkan. Wa amilus sholihat. Nah, kalau tadi kita beriman kepada Allah dibuktikan dengan wa amilus sholihat, dengan amal soleh.
Amal soleh itu bagi kita umat Islam banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bisa mulai dari yang bersifat rukun-rukun, wajib-wajib. Misalnya yang ada di rukun Islam. Ya, sholat. Itu wa amilus sholihah. Tidak ada di antara kita insya Allah kalau jamaah pengajian kita yang tidak sholat, yang tidak bisa sholat, yang tidak mau sholat. Kita sholat semua ya. Alhamdulillah. Karena itu apa? Itu adalah bukti kita iman, bukti kita cinta kepada Allah. Sholatnya sehari berapa kali, Bu? Ya? Kita kalau 5 kali itu sudah hasil dari apa? Hasil perjuangannya dulu peristiwa Isra Mi'raj. Coba kalau tidak diperjuangkan, kita sholatnya 50 kali. Kira-kira Arab tenanan apa orang 50 kali gitu. Tetapi kalau dikaji lagi nanti 5 kali itu sudah sangat sesuai dengan ritme kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Jadi minal jum'ah ilal jum'ah gitu kan. Dari Jumat sampai Jumat, dari Ramadan sampai Ramadan gitu kan, nanti ada di pembahasan berikutnya. Bahwa ada fase-fase kita itu untuk melakukan amaliyah itu kalau kita sholat itu ya sehari 5 kali. Dari sholat satu ke sholat yang lain kemungkinan kita ada melakukan kesalahan. Ada kemungkinan kita melakukan kehilafan. Mungkin lebih jauh mungkin dosa. Karena kita kadang ada dosa yang kita tidak sadar itu dilakukan oleh kita. Terlebih sekarang dengan adanya medsos. Sering dosa-dosa kita tidak menyadari ya. Wa amilus sholihat, dari yang wajib tadi misalnya sholat, zakat, puasa. Apa lagi Bu? Yang rukun Islam? Ibadah haji. Ya, sekarang yang sedang pada ibadah haji di sana ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi untuk Jogja sudah luar biasa. Sudah tidak ada asrama haji, tapi adanya hotel haji. Adanya hotel haji. Hotel haji di mana Bu? Di Hotel Ibis ya. Kalau untuk jamaah haji di Hotel Ibis, kalau untuk petugas di Hotel Novotel gitu. Jadi ada di sana. Katanya daerah-daerah lain itu iri Bu. Dan biaya sehari jamaah berada di sana 300.000 itu. Kalau kita di Donohudan sana juga sama bayarnya gitu. Tapi kan ini di hotel ya. Kalau di hotel sudah beda. Beda apanya? Beda fasilitasnya tentu, beda ininya pelayanannya juga beda. Pelayanannya kalau di hotel kan sudah standar hotel walaupun ekonomi ya, walaupun itu ekonomi untuk yang jamaah itu. Alhamdulillah untuk Jogja. Jadi usulan berapa tahun yang lalu mau membangun asrama haji, Sri Sultan sudah menyiapkan lahannya, tetapi kemudian hitung-hitungannya mungkin berat tuh. Kalau bikin asrama haji itu kan bikinnya wes biaya, perawatannya, dipakainya setahun kali. Nah kan kalau hotel kan yang rawat biar yang punya hotel. Dan itu hotel itu dipakai dalam 1 bulan oleh jamaah haji. 1 bulan hitungannya dari mulai kloter pertama sampai kloter terakhir itu hitungannya sama dengan dipakai dalam 1 tahun. Jadi hotelnya bisa untung luar biasa gitu. Ya karena kan full gitu ya. Full. Jadi ketika jamaah haji sudah tidak ada, misalnya hotelnya ora laku misalnya ya, tapi doakan tetap laku. Itu podo wae wis sudah ketutup dengan
apa tadi sewa yang dilakukan atau yang diberikan oleh jamaah haji gitu. Oke, itu haji ya. Jadi wa amilus solihat, belum yang sunat-sunat. Amal soleh seperti ibu-ibu hadir di pengajian ini, luruskan niatnya. Untuk tadi Ibu Lutfia bilang untuk tolabul ilmi, semoga ada ilmunya yang kita dapatkan. Ya, kalau misalnya tidak dari saya ya bisa dari yang lainnya, gitu. Karena yang saya bahas memang bukan sesuatu yang yang jauh di luar sana, tetapi yang kita bahas adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita mendalami, kita mengkaji. Jadi mohon maaf apabila lagu wingi wes kemarin sudah dibahas kok dibahas lagi gitu ya, karena saya tidak tahu yang kemarin itu apa gitu kan, sehingga saya ngambil tema ini karena saya ingin bahwa mari kita sama-sama dudukkan posisi kita pada kedudukan yang mulia, yang istimewa, karena Allah sudah memposisikan kita pada kedudukan yang sangat mulia ya. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Yang beriman dan beramal soleh, dan bagi mereka pahala yang tidak pernah putus, tidak ada terputusnya. Nah ini kan, jadi jangan sampai kita berhenti di summarodadnahu asfala safilin, karena masih ada peluang illalladzina amanu wa amilus solihat. Monggo wa amilus solihat itu banyak ragamnya bisa dilakukan, baik yang hablum minan nas, hablum minal alam, dengan lingkungan tuh, dengan lingkungan itu sekarang ini kita menjadi sangat harus sangat perhatian, harus perhatian. Ya, misalnya tentang perawatan lingkungan, penjagaan lingkungan, tentang pelestarian lingkungan. Ya. Kan sekarang soal sampah itu soal yang menjadi masalah tidak hanya di satu rumah, dua rumah, tetapi itu menjadi masalah nasional ya bagi kita, termasuk warga Jogja. Mungkin ini condong catur nih. Ada di Sleman itu kan ada kecamatan yang paling banyak memproduksi sampah. Ada yang sehari beratnya sekian ton, sekian kintal. Ya kayaknya saya cuma sedikit ya, karena memang sedikit per orang sedikit, tapi kemudian dikumpulkan dalam penduduk satu Kapanewon kan menjadi sangat banyak. Ketika itu tidak ada pengelolaan secara baik, maka ini akan tidak, sampah menjadi sampah yang mestinya sampah bisa menjadi berkah gitu ya. Sampah bisa menjadi berkah. Saya kira pemerintah terus berupaya, dan mari kita sendiri juga sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing untuk kita tata kembali. Kita biasakan kembali untuk mengelola sampah. Pada Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdil. Ya. Dan walaqad ini lakot terus, kalau lakot itu serius gitu. Sungguh kami muliakan Bani Adam, bukan Bani hewan, bukan Bani tanaman, tapi Bani Adam. Sungguh kami muliakan Bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Artinya dimuliakan manusia dan difasilitasi oleh Allah dengan kendaraan. Oh, diangkut. Bahkan ini di sini tidak disebutkan karena sekarang ada kendaraan yang dari udara. Di sini hanya barri, daratan, wal bahri, dan lautan. Ya. Warazaqnahum, dan Allah rizkikan mereka minat thayyibat, yang baik-baik. Ya,
yang baik-baik. Kita disuruh, diberi dan disuruh memilih rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi diberikan kelebihan ya dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi kelebihan, keutamaan ya dari kebanyakan makhluk yang ada di dunia ini. Itu memperkuat dari tadi yang Quran surat At-Tin ayat 4 sampai 6 ya. 5 apa 6? 6 ya. Sampai 6 ya. Ini Quran surat Al-Isra ayat 70. Apakah kita masih ragu bahwa kita dimuliakan oleh Allah, bahwa kita istimewa ya, diistimewakan kayak DIY itu istimewa. Nah, lalu nanti diurai apa sih keistimewaannya kita, kan begitu. Nah, keistimewaan atau kelebihan atau mungkin hal-hal yang bagus yang ada pada diri kita tadi sudah saya sampaikan secara fisik, ya, kelebihan ada tubuh yang indah, kita bisa berbicara, punya kemampuan berbicara, bisa berpikir, punya pengetahuan, ya. Kemudian yang lainnya itu bukti bahwa kita adalah punya kelebihan, bahwa kita adalah istimewa, ya. Kemudian Allah kasih juga kemudahan tadi, akses bertransportasi, ya, transportasi udara, darat, dan laut, ya. Tinggal memilih mana. Itu kalau tidak karunia Allah. Ya, sekarang orang mau haji berapa jam dari sini? 11 jam ya. Naik pesawat, zaman dulu berapa jam? Naik kapal laut. Nah, 3 bulan. Kalau mau ngubungi nggak tahu harus dihubungi kemana. Tiba-tiba dijemput kok nggak ada yang dijemput karena meninggal dan di jalan di cemplung ke laut. Saya dapat cerita tentang nenek kakek dulu kan. Udah dijemput itu ke dermaga di Semarang, tapi nggak ada karena meninggal. Di perjalanan 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, di sana 1 bulan. Jadi kalau haji 3 bulan. Saiki berapa? 40 hari, 42 hari, tapi kan perjalanannya makceling 11 jam. Alhamdulillah, bahkan sekarang sudah semakin bagus ya fasilitasnya. Hotelnya Hotelnya bagus, makannya enak dan lengkap. Dulu kan yang haji dulu kita masak ya, masak bawa beras gitu. Jadi semakin enak, moga-moga ya semakin menyempurnakan ibadahnya orang-orang yang haji pada saat sekarang. Ya ini. Apa yang harus dimiliki dari kelebihan-kelebihan itu? Tentu tunjukkan bahwa kita mestinya punya kelebihan dalam hal kualitas. Kualitas kita sebagai manusia. Maka Allah mengangkat kita manusia adalah sebagai khalifah fil ardh. Khalifah fil ardi itu berarti sebagai wakil Allah yang untuk ditugasi mengelola alam beserta isinya. Tetapi salah. Sekarang menjadi salah olah ya, salah olah. Menjadi yang harusnya potensi-potensi itu dikelola secara baik untuk kepentingan kemaslahatan, kadang-kadang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memperkaya seseorang atau kelompok tertentu. Rakyatnya ya tetap rakyat. Nah, ini kan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, karena Indonesia ini kan negara yang potensi alamnya sangat bagus, sangat baik ya, dari berbagai itu ada ada emas, ada nikel, ada apalagi gitu yang mungkin di negara lain tidak ada. Tetapi ketika kita tidak punya
kemampuan untuk mengelola secara baik, ya ini akhirnya ya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, ya hanya oleh segelintir orang, ya. Mungkin kita sering membantah, itu kok ada keistimewaan juga yang makhluk lain, misalnya gajah itu kuat loh. Biasanya nek bocah kok gede banget kayak gajah. Ya, gajah memang dikaruniai oleh Allah ya fisik besar dan punya kekuatan ya secara fisik gitu. Mungkin ada juga kuda itu pinter loh larinya kenceng, makanya biasanya ada pacuan kuda. Tapi ada pacuan gajah. Pacuan sapi ada Malik. Karapan yang ada karapan ya. Gitu ya. Jadi ada memang yang diberi kemampuan untuk berlari secara cepat ya kuda ya. Ada lagi ketajaman penglihatan misalnya elang, burung elang itu punya sensitivitas sangat tinggi dalam hal melihat gitu ya. Itu tapi terbatas hanya di situ, tetapi kita manusia jauh lebih dari itu. Ya. Oke, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita mari kita tunjukkan, mari kita jabarkan, kita urai, kita manfaatkan untuk terus meningkatkan amal soleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kedudukan, posisi, peran kita masing-masing. Tidak bisa disamakan. Ini yang ahli IT ini mas-mas semua ya. Kenapa ibu-ibu enggak ada yang ahli IT termasuk saya? Apa hanya karena kepasrahan wis ono mas-mas gitu? Atau hanya karena kita tidak mungkin bisa? Bisa ya? Bisa gitu. Mungkin satu saat diajarin ibu-ibu tuh bagian yang kalau mas-masnya nanti ada acara kan biar ibu-ibu bisa pengajian terus ada yang bagian IT-nya gitu kan. Jadi bukan menggeser tugas tanggung jawabnya mas-mas tidak, tapi ini berbagi tentang keilmuan. Saya kira ada mbak-mbaknya yang pada pinter-pinter IT. Ada ya Bu? Ada ya gitu. Diajari, diberi kesempatan biar bisa. Oke. Ibu-ibu, mari kita kaji yang lain. Kita diri manusia oleh Allah, tetapi selain itu keistimewaan, ada kemuliaan, tetapi Allah juga karuniakan kepada manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah karuniakan kepada manusia ilhamkan fujuraha. Manusia itu juga ternyata ada kelemahannya. Mereka yang berbuat fujur, yang berbuat tidak baik, yang berbuat menyimpang. Tapi watakwaha ada juga berbuat kebaikan, ialah bertakwa. Pada diri setiap individu ada potensi untuk baik dan ada potensi untuk berbuat buruk. Itu manusiawi. Lah kok kene kok apik terus? Padahal saya punya potensi untuk berbuat jelek. Ya, karena selain potensi itu kita tadi dilengkapi dengan akal pikiran, dilengkapi dengan hati nurani, belum lagi dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam ajaran kita Islam ialah berupa Al-Qur'an. Ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya, tinggal tergantung lagi kembali. Ya, sungguh aflaha, bahagia, beruntung. Man zakkaha, orang yang membersihkan fujurnya tadi diresihi. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang ya ini tadi membiarkan bahkan memupuk potensi negatifnya itu pada diri kita. Jadi ayat itu tidak dipotong tapi itu ada dilanjutkan. Selain Allah kasih potensi positif, negatif
Negatif dulu. Negatif tapi ada potensi positif. Apakah kita termasuk yang zakaha atau kita termasuk yang dassaha? Gitu, ya. Yang membersihkan maka aflah, beruntung. Ya. Tetapi kalau kita mandassaha maka ini kita akan mendapatkan kerugian. Oke, Bu. Selanjutnya, cara membersihkan hati atau jiwa diri yang ada pada diri kita. Yang mudah aja ya Bu ya. Jadi hati atau jiwa kita itu diibaratkan seperti bola kaca. Bola kaca yang masih bersih, terang, bersinar. Ini asalnya jiwa hati kita. Ini jadi hati ibarat bola kaca bening, gitu, bersinar, ya, bercahaya. Apa selamanya akan seperti itu? Tergantung kepada bagaimana kita mengelola jiwa hati kita. Kadang kita berbuat salah kecil, mungkin di kaca itu ada trit hitam sedikit. Ketika itu sedikit tidak disadari, lalu nanti ada lagi kita kesalahan lagi, kemaksiatan lagi, dosa lagi, trit lagi, hitam lagi di kaca itu. Tidak segera kita bersihkan. Maka sebagai orang Islam Allah sudah kasih solusi, ialah dengan cara kita ada sholat 5 kali sehari. Hendaklah ini noda-noda hitam itu kita bersihkan. Ada yang menyampaikan, ulama menyampaikan, tolong itu dibersihkan dengan istighfar. Agar noda hitamnya tidak lengket, tidak kenceng. Kalau dalam jangka waktu dari subuh sampai duhur kita sudah istighfari dosa-dosa kesalahan kita, maka coretan-coretan atau noda-noda hitam kita akan bersih, rontok. Terus nanti zuhur sampai asar ada lagi, kita rontok lagi, maka akan bisa bertahan bahwa hati jiwa kita tetap akan bersih, bersinar. Itu yang kita harapkan. Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin loh. Nabi Muhammad kan udah dijamin Bu. Dijamin apa? Dijamin masuk surga, dijamin baik, ya, dosanya diampuni, tapi masih istighfar sehari minimal 70 kali. Ibu berapa kali? Tak terhitung, tak terhingga, monggo diprogram, ya, untuk membersihkan noda-noda yang ada pada bola kaca yang kita miliki, ya. Ada sabda Nabi, al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4. Qulub itu dari qalbun, ada 4. Yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun yazharu walidzalika qalbul mu'min. 1. Hati yang bersinar, ya, yang bersinar, bercahaya, dan itu bersih, ya, dan bersih itu adalah hatinya orang mukmin. Kalau kita orang mukmin, karena tadi sudah dirontok-rontokkan terus dengan istighfar, hatinya bersih. Yang kedua, wa qalbun aswadu mangkusun falidzalika qalbul kafir.
Yang kedua ada hati yang aswad, hitam. Ibu ada tetangga atau teman yang namanya aswad? Kalau ada yang namanya aswad kok putih, berarti tidak sesuai dengan artinya. Pak Aswad itu loh, Pak Aswad itu kok putih ya? Padahal aswad itu dalam bahasa Arab artinya hitam. Ketika bayi kelihatan hitam lalu dinamai aswad. Atau biar tidak hitam ya namanya abiyat, putih gitu ya. Jadi kalau tadi hatinya orang mukmin itu putih, bersih, bersinar, bercahaya, hatinya orang kafir itu adalah mangkusun, ya aswadun mangkusun, qalbul kafir. Yang ketiga wa qalbun aglaqu marbutun ala ghalafatin falidzalika qalbul munafik. Hati terbungkus ya dan terikat oleh bungkusan itu. Jadi ora jelas. Hitam ya ora, tapi cerah juga tidak. Ini hatinya munafik ya. Falidzalika qalbul munafik. Nanti kita Bu, apa? Kalau kita yang mana gitu kan? Yang keempat qalbun fihi imanun wa nifaqun masfahun ya. Yang keempat hati yang melintang padanya antara keimanan dan kemunafikan. Nah, ini jadi koyok ya ono resik tapi ya ono ireng. Karena munafik ya ini munafik, tapi munafik itu tadi jelas bukan, kalau yang hitam kan kafir, sorry gitu. Jadi kalau ini yang keempat lebih enggak jelas lagi gitu. Tapi kalau kafir kan mau wis jelas ireng, kalau yang mukmin resik gitu. Kalau yang munafik terbungkus enggak jelas lagi. Kalau ini kadang ono sing terbungkus tapi ono juga karena di sini imanun, ada imannya. Jadi sok-sok putih ada bersih tapi sok-sok sok-sok bureng. Karena bureng ya, yang orang munafik kan bureng gitu kan. Bureng. Nah ini hati Bu. Badang namanya hati atau qalbun itu kan apa Bu? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik wa ta'atik, terhadap agamamu dan ketaatan padamu. Itu dibaca Bu, doa itu terus Bu, dimohonkan kan bolak-balik hati, kadang-kadang yakin, kadang-kadang ora. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ya Allah sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Oke, selanjutnya istighfar dengan sepenuh hati, penuh penyesalan dosa ya terhadap apa yang kita lakukan, tapi juga dengan penuh pengharapan atas maghfirah Allah. Kita nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan itu maha mengampuni. Segede apapun dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Allah akan mengampuni. Kalau kita istighfarnya tidak hanya dalam lesan saja, tetapi dalam hati terdalam kita mengakui atas kesalahan dosa kita, maka Allah maha maghfirah, mengampuni. Ada sebuah kisah di sini Hasan Al-Basri. Seorang ulama saat itu, biasa kalau ulama kan ulama yang baik ya. Sekarang soalnya ada kiai yang pencabulan gitu kan, jadi nggak usah konsultasi sama kiai cabul ya Bu. Naudzubillah min dzalik, jadi risih. Ya. Ini kisahnya begini. Jadi karena ini seorang ulama Hasan Al-Basri ini menjadi apa ya istilahnya
jujukan untuk konsultasi masyarakat pada saat itu. Seorang datang ke situ itu mengadukan, ya Allah sekarang kok panas banget, sekarang kok gersang, ini kemarau panjang, tumbuh-tumbuhan mati, tidak tumbuh konsultasi, terus gimana gitu. Jadi ulama itu juga dimintai solusi untuk persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, tidak hanya persoalan maca Quran, tidak hanya persoalan dungo misalnya kan gitu. Tetapi Hasan Al-Basri itu jawabnya apa? Memberikan solusinya apa? Istighfarlah. Suruh istighfar, Bu. Mengajukan tentang menghadapi kemarau panjang yang sedemikian bermasalah gitu loh untuk masyarakat di lingkungan itu, suruhnya istighfar. Terus ada lagi yang kedua, ya Allah, saya ini kok kesulitan ekonomi, miskin, bagaimana ini? Yai atau ulama atau manggil sama ustadz misalnya, sama Hasan Basri. Kemiskinan yang menimpa saya ini tidak hanya sehari 2 hari, tapi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sarannya apa lagi? Istighfar. Solusinya istighfar. Kok yang ketiga ada lagi datang, beda orang lagi. Ustadz, saya ini kok juga belum punya anak. Padahal sudah berumah tangga sekian lama. Saya sangat mengharapkan, sangat rindu untuk punya keturunan. Terus apa yang harus saya lakukan? Jawabnya istighfar. Yang benar aja, gitu kan? Istighfar terus Hasan Al-Basri ketika gimana toh ditanya karena menghadapi kemarau, ditanya karena apa nih tadi? Kemiskinan, ditanya karena enggak punya anak. Kok jawabnya semua sama? Istighfar. Lalu Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa itu yang bilang bukan saya, tapi saya mengutip dari Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Terus wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin jannat wa yaj'al lakum anhar. Anhar itu sungai ya, sungai-sungai. Jadi nahar. Nah, anhar. Jadi fakultus taghfiru, maka ucapkanlah atau berdoalah dengan beristighfar rabbakum kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan menurunkan ya dari langit hujan, karena tadi kan kasusnya apa? Kemarau. Kemarau. Jadi kasus-kasus atau masalah-masalah yang dihadapi tadi itu ya dijawab, solusinya ada pada Quran, karena itu firman Allah, bukan ngarang ya, bukan lalu nggawe-nggawe dhewe. Enggak, Allah yang akan memberikan ini menurunkan hujan sehingga kemaraunya bisa diatasi. Terus bi amwali wa banin, ini Allah akan karuniakan amwal. Tadi kan kemiskinan ya, kemiskinan berarti kan ini amwal wa banin dan keturunan, karena tadi ada yang persoalannya karena belum punya keturunan. Dari Quran. Jadi bukan ngarang-ngarang saenake dhewe, itu tidak ya. Ini ya, jadi
bisa jadi contoh buat kita, tapi tadi bahwa kita harus memahami dan harus meyakini akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa, Bu? Sudah apa masih? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya ibu-ibu? Jadi Bu, selanjutnya ada door prize. Berapa Bu? 6. Pertanyaannya adalah, yang bisa jawab langsung aja. Karena nanti Ibu Lutfia akan memberikan door prize. Ini mas-masnya dapat enggak Bu? Maksudnya itu termasuk ikut. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? Loh, tuh ngacung sudah. Apa Mbak? Ayat Ayat 4, betul. Dah, siapa ya namanya? Mbak Dea. Oh, orang Cirebon. Ya, dapat door prize. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Agar kita tidak menjadi orang yang direndahkan serendah-rendahnya, maka harus apa? Kan tadi illalladzina. Yang sudah enggak usah jawab ya. Sekarang untuk yang belum. Ada? Oh ya, Ibu. Masih kurang Bu. Sebelumnya. Nah, illalladzina amanu, karena itu prinsip itu ya, harus amanu wa amilus sholihat. Oke, benar Bu. Ibu siapa? Oh, Bu Lastri. Oke. Bu Lastri dapat door prize ya. Selanjutnya manusia oleh Allah diberikan fasilitas transportasi. Apa Pak? Transportasi di mana? Atau transportasi apa? Darat, laut, udara, fil barri wal bahri. 100. Ibu siapa namanya? Bu Beri. Oh, monggo. 3 ya? Udah 3 ya? Oke. Selanjutnya. Hati itu ada berapa ya tadi? Enggak boleh. Yang sudah enggak boleh ya. Kalau tahu udah dalam hati aja. Ya. Hati ada 4 macam. Yang pertama apa? Monggo. Yang belum. Hatinya siapa? Hati yang bersinar bersih, hatinya orang mukmin. Oke, 100 Bu, siapa ya? Nggih, kurang 2 ya? Oh, kurang 2. Nggih.
Hati yang terbungkus dan terikat oleh bungkusannya ialah hatinya orang apa ya? Ayo yang lain. Oh ya, monggo Bu. Salah ya. Ada lagi yang lain? Kalau ini yang terbungkus, yang tadi berarti yang siapa ada yang sebelah sini mungkin? Atau Mas saya serapa apa Mas? Mas. Jawab Mas. Hati orang munafik. Mas apa ayo? Jadi kalau yang hitam, yang kafir itu yang hitam. Oke. Tadi yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri itu karena masalah apa? Kan mana tadi yang jawab? Oh ini, ya betul 1. Sampun sudah. Nanti kebablasan. Ngaco. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi nggak kepakai ya? Nggak kepakai Mas, mohon maaf. Tapi kan sudah mau meluruskan, berarti kan tadi sudah meluruskan. Terima kasih ya. 1 lagi ya, oke. Nabi minimal berapa kali beristighfar dalam 1 hari 1 malam? Jangan Bu, Ibu sudah. Ya? Bikin di sing jawab. Oh, tadi salah soalnya ya, terus jawab meneh Bu. 70 bener. Tadi salah, sekarang jawabnya udah betul Bu. Jadi remedi itu tadi sudah. Oke, pun berarti sudah. Nah, oke. Maju penyerahan door prize kepada ibu-ibu yang menjawab pertanyaan. Monggo Bu. Monggo Bu Lastri, Bu. Ini biar ada backdropnya ya. Ke depan, Mbak.